Wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang PA dan PH ya. Ada yang request dan saya lupa kemarin bikin videonya. Nah, PA dan PH itu sebenarnya bisa diambil di grafik maupun candle. Tapi untuk grafik lebih akurat itu ambil PH ya. Kalau PA dia kurang akurat. Ini saya tadi mengambil PH di detik 31 ini ya, 31 kanan, berarti di floating timer ini di 28. Nah, saya pakai floating timer pakai 28 sini. Nah, untuk yang 31 dia agak akurat di sini, di mana di grafik ini daripada yang lain PH 5141. Jadi price action standarnya itu tiap candle ada di 51 dan 41, OP nya di 30. Sedangkan PH standarnya ada di 31. Itu standar semua candle. Kuatnya ada di 11. Namun ada beberapa candle yang pH-nya di lain wilayah, seperti itu. Ada yang di berapa? 45. Ada yang di 0100. Jadi ada beberapa candle yang pH-nya di luar wilayah standar itu. Standarnya 31 itu semua candle, dan 11 itu yang terkuat 11. Namun ada beberapa candle yang konfirmasi pH-nya di lain detik. Begitu saja. Jadi kita bermain di standarnya saja. 1 menit. Oke. Press action dulu ya. Berarti di berapa ini? 18. Bentar. Kita sandingin dulu. Oke. Kali 29, 28, 29 berarti. Berarti di 08 sampai 09 dan 18 sampai 19 ya untuk PA-nya. Oke, mulai mengamati 8 dan 18. 8 lihat bawah ya, candle berwarna hijau. 18 lihat 18 bawah apa atas tadi? Atas ya. 18 hijau tadi bawah, 18 nya atas, tekanan ke atas, candle berwarna merah, berarti penerusan. Nah, untuk bermain PH, kalau kita ragu, kita lihat pola candle sebelumnya aja. Jadi kalau misalkan ragu di atas apa bawah gitu, lihat pola candle sebelumnya, itu adalah trik amannya. Lihat pola candle sebelumnya. Oke. Perhatikan lagi 8. Oke, atas ya. 18 perhatikan. Atas ya.
Candle berwarna hijau berarti pembalikan. Bentar, udah turun dia. Nah, yang tadi OP di 30 detik, ini di OP di 1 menitnya. Silahkan analisa ya. Kalau di 30 detiknya tadi sudah profit kita, karena kita bakal mengambil yang paling atas, ujung atas itu. Ini saya mengambil di 1 menitnya. Kalau 1 menitnya ambil setelah 30. Setelah 30 kanan itu yang 1 menit. Untuk akurasinya silahkan nilai sendiri nanti. Perhatikan lagi, nggak kelihatan ya, nggak ngeliat saya, sorry. Kita ambil PH aja di sini 28 atas, oke. Ambil di sini atas. Kalau PH tidak berpatokan pada warna candle, dia hanya patokan pada dorongan saja. Tapi sepertinya dorongan, sepertinya. Saya kurang jeli juga ngeliatinnya tadi. Sepertinya dorongan tadi ke atas tadi, bukan ke kanan. Perhatikan atas ya. Ini PA lagi 18, perhatikan 18. Oke, bawah 18 bawah. Bentar, dia masih naik di sini. Bentar. Kita share di sini. Yang 1 menitnya. Kenapa? Kalau kalian ragu, saya bilang tadi kalau kalian ragu, lihat pola candlenya. Lihat saja pola candlenya. Saya melihat pola candle yang mana, yang ini yang membuat saya mau open sell, dan ini buyer, informasi dari ini, Bu Lurah, ini kurir pengantar pesan. Lalu di sini Pak Lurahnya, di sini rakyatnya. Oke, jadi rakyat itu ngikutin yang 2 ini. Ini cuma pengantar pesan yang di tengah ini. Nah, tapi kenapa waktu Pak Lurah tadi belum terbentuk, saya sudah OP? Karena saya melihat pengantar pesannya ini, si kurir pengantar pesannya ini, dia membentuk pelemahan, dan di sininya pembalikan kuat. Oke, kembali lagi kita ke, nah, kita hanya mau gunakan pH standarnya, PA dan pH standar ya. Oke, bawah. Tapi kita 8-nya nggak ngeliat tadi, lewatkan saja. Informasinya bawah di 18 ke 19. Namun PA di 08-nya kita nggak ngeliat. Hanya yang kita ambil bawah tadi, di atas itu dapat ya. Untuk 30 detiknya dapat. Oke, di sini saya akan open sell 8, lihat 8 atas ya, 18 lihat. Turun duluan dia.
Oh, atas candle hijau berarti ke bawah. Delay banget. Kita kurang ideal, ngambilnya harusnya paling atas tadi. Kurang fokus ya, sorry. Kurang fokus. Harusnya paling atas tadi kita udah ambil, supaya dapat shadownya yang di atas. Kalau ini rawan. Rawan banget kan. Pas balmut. Oke, harusnya kita ambil di atas tadi. Oke, atas lagi candle buron hijau reversal ya, PA 18. Saya kurang lihat, bentar. Oh, oke. Saya sudah pencet sell tapi nggak mau. Nggak mungkin nggak mau dipencet dia, sorry. Apa ada ini tadi? Saya sudah pencet sell tadi padahal. Oke, lewatin aja. Oh, ada ini tadi kayaknya. Nggak bisa dipencet. Perhatikan lagi 8. Oke, ke atas ya, dorongan ke atas. Berarti penerusan 18. Atas ini ke atas, tahan. Namun itu bisa menjadi penurunan sebenarnya. Oh, dilihat pola itu dorongan kuat banget ke bawah. Namun kenapa kita mau ke atas, mau OP ke atas? Karena sebelumnya itu mengindikasikan pelemahan. Itu indikasi pelemahan seller. Nah, walaupun yang kita lihat itu sebenarnya dari sini. Ini. Dan ini ya. Ini, wah nggak bisa dijawab. Nggak lihat kita 8-nya. Oke. 18 bawah candle berwarna merah, penerusan berarti ya. Nggak bisa dipencet. Apa delay? Ini kemungkinan akan membentuk pelemahan seller ya, atau bahkan mungkin bisa membentuk candle hijau. Oke, waktu kadaluarsa delay, nggak bisa di open, delay banget. Kenapa saya mau open sell tadi? Karena di sini pelemahan. Ini yang hijau doji itu pelemahan. Dan di sini buntu ya. Di sini buntu, candlenya panjang. Ada di video saya sebelumnya, kalau candle hijau seperti ini, sumbunya bawah pendek, sedangkan bodinya panjang betul, itu indikasi bahwa dia akan itu menghabiskan kenaikannya di situ, di candlenya itu. Indikasi bahwa dia akan melemah. Namun kalau bodinya itu tidak terlalu panjang, maka dia menjadi kekuatan buyer. Stop dulu ngocehnya, kita ambil lagi PA nya. Nanti setelah ini PH ya. PA nya cukup akurat asal kita melihat pola candle bawah 18. Perhatikan atas
Nah, kalau ada yang berlawanan seperti itu, lihat pola candlenya, dia akan ke atas. Namun, wah, delay banget ya. Delay banget. Kita ambil di bawah di sini. Kita ambilnya di sini tadi. Apa ke atas itu? Oke, ini sepertinya loss. Saya kurang teliti juga, ini pelemahan buyer ya. Pelemahan buyer. Kita kurang teliti. Oke, satu kali loss karena kurang teliti aja. 18 atas bawah. Bentar. Di sini buy. Nah, jadi kalau kita bisa menganalisa pola candlenya, itu cenderung bermain PA itu lebih bagus ya, lebih akurat lah. Kalau kita bisa mengambil informasi dari pola candlenya. Namun loss itu pasti ada. Loss itu pasti ada. Walaupun strateginya akurat, kita salah baca bisa saja kita loss. Oke, kita open di 30 detik tadi, sorry. Dapat nggak? Dapat nggak? Kayaknya nggak dapat. Nggak dapat ya. Dia naiknya di sini. Atas bawah. Kalau kita ikuti penurunan itu coba bahaya karena itu pelemahan ya. Namun kalau kita ikuti kenaikan juga berbahaya sebenarnya. Karena informasi dari sini penurunan walaupun lemah. Nah, untuk selanjutnya kita bisa open buy di sini. Untuk candle selanjutnya. Kenapa? Karena di sini kekuatan tekanan ke atas ya, walaupun tidak terlalu kuat banget. Itu kekuatan tekanan ke atas. Tambah sini candle buyer sangat menyupport untuk kenaikan. Jadi yang diambil sini di 3 candle sebelum candle berjalan, yang tengah ini kurir, biarin aja dia mau ngapain. Yang tengah ini nanti buat di sini. Nah, informasi di sini. Jadi candle berjalan ini ambilnya di sini sama di sini, maka terbentuklah di sini seperti ini. Bentar, ini digabung dengan ini, kekuatannya muncullah ini. Misalkan ini berbeda, satu tekanan ke bawah, satu tekanan ke atas, maka akan terjadi perlawanan di sini candle berjalan ini. Nah, perlawanannya itu yang kita analisa munculnya di awal apa di akhir. Kalau perlawanannya muncul di awal, misalkan candlenya kenaikan, perlawanannya muncul di awal, berarti dia bakal membentuk sumbu di atas. Kalau perlawanannya di akhir, misalkan dia candle berwarna merah, dia turun dulu, perlawanannya itu di akhir, maka dia membentuk
sumbu di bawah ya. Sama candle hijau, misalkan perlawanannya di awal dia turun dulu baru dia naik, berarti dia membentuk sumbu di bawah. Saya tadi salah ya. Kalau perlawanan di akhir dia naik dulu mendekati 31 baru dia turun, itu perlawanannya di akhir. Tadi PA sudah, sekarang kita ke PH. Ini berapa menit sudah?